Shalom guys, welcome to Youth Community Online Service. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga tetap sehat dalam lindungan Tuhan ya. Nah, teman-teman jangan lupa untuk patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan tubuh kalian, dan jika keluar jangan lupa untuk pakai masker. Oh iya, sama satu lagi, sering-sering cuci tangan. Ayo, udah pada cuci tangan kan? Kalau udah, jangan lupa untuk follow Instagram @gppsyouthcom, dan teman-teman juga bisa kasih like, komen, share, dan subscribe channel YouTube GWS Youth Community, dan nyalain notifikasinya ya, supaya nggak ketinggalan kalau ada update dari Youth Community. Buat teman-teman yang sedang mengalami pergumulan, yang butuh doa atau butuh support, bisa menghubungi nomor yang ada di bawah sini. Buat teman-teman yang belum join care, yuk join care. Pasti teman-teman semua kan udah tahu apa itu care. Intinya di care itu kalian bisa saling sharing, bisa seru-seruan, dan bisa bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Teman-teman ingat kan minggu lalu kita bahas tentang apa? Bener banget, minggu lalu kita membahas tentang perbuatan. Segala hal yang kita lakukan, segala perbuatan kita, itu akan berdampak bagi orang lain, entah baik ataupun buruk. Maka dari itu kita harus mau dan bisa untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dampak yang kita berikan kepada orang sekitar kita itu merupakan dampak yang baik. Setelah ini kita akan mendengarkan sharing dari teman kita di Youth Community. Dan ini dia sharing. Shalom teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap sehat-sehat, tetap semangat melakukan semua aktivitas yang kalian lakukan, sekolah, kuliah maupun yang kerja, tetap semangat, tetap andalin Tuhan dalam segala hal. Hari ini aku mau sharing tentang kasih, lebih ke kasih kepada sesama manusia. Di Alkitab kan tertera, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini simpel sih harusnya, anak kecil maupun semua orang pasti udah tahu. Tapi belum tentu semua mau untuk melakukan ini. Simpelnya gini, apa yang kita lakuin ke orang lain, itu balikin ke diri kita sendiri. Kita mau nggak gitu? Contoh misal kita kayak mau jahatin atau nyakitin orang lain, balikin ke diri kita. Kita nyaman nggak digituin? Kita suka nggak digituin? Kalau kita nggak nyaman, kita diperlakukan seperti itu, ya jangan perlakukan orang seperti itu. Simpelnya gitu sih. Dan yang paling penting, kasihlah Tuhan terlebih dahulu. Kenapa harus mengasihi Tuhan terlebih dahulu? Karena kalau kita mengasihi Tuhan, kita mengenal Tuhan. Caranya mengenal Tuhan, kita belajar dari firman Tuhan. Dari firman Tuhan kita tahu cara mengasihi yang benar itu kayak gimana. Jadi kita bukan asal-asalan mengasihi ya, kita mengasihi dengan cara yang benar, sesuai dengan firman Tuhan. Itu sih. Kalau dari pengalaman aku pribadi tentang kasih ini, aku pernah kayak mengasihi temanku, melakukan temanku itu seperti apa yang aku mau dapat dari orang lain. Aku mau diperlakuin seperti itu dari orang lain, jadi aku praktekkan ke orang lain. Dampaknya itu nggak langsung instan aku dapat. Jadi aku mengasihi ya berjalan seperti biasa-biasa aja, nggak langsung dapat balasan yang setimpal gitu. Nah, dari aku perlakuan dia secara baik, beberapa tahun setelahnya itu aku waktu itu butuh bantuan, dan dia kebetulan bisa bantuin aku. Nah, simpelnya sih kayak aku berbuat baik itu kayak nabung. Suatu saat entah kapan aku pasti dapat balasannya itu. Nggak tahu kapan ya, dan nggak tahu dalam bentuk apa balasannya itu. Tapi kalau kita berbuat baik atau mengasihi orang, itu pasti kita dapat balasannya. Memang sih, tapi berbuat baik itu atau mengasihi orang itu nggak segampang yang diomongkan. Tapi kalau kita nggak coba untuk mulai, kita nggak akan bisa. Jadi coba dulu dari hal-hal yang kecil, nanti berkembang jadi hal-hal yang besar, dan jadi kebiasaan. Dari kebiasaan kita nggak akan berat sih untuk ngelakuin itu. Jadi kayak kalau kita udah kebiasaan, itu jadi hal yang biasa, hal yang nggak berat untuk dilakuin. Gitu sih. Sekian sharing dari aku. Terima kasih, happy Sunday, selamat beribadah. God bless you. Shalom, kembali lagi kita di Ibadah Online Youth Community sore hari ini. Gak kerasa kita udah di bulan November, udah mau Natal. Saya percaya teman-teman sudah menyiapkan hatinya untuk kita sama-sama beribadah sore hari ini. Mari sebelum kita memulai ibadah, mari sama-sama kita mau berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan sore hari ini kami bisa bersama-sama beribadah. Kami percaya Tuhan Kau ada di tengah-tengah bersama dengan kami sore hari ini. Dan kami percaya Tuhan Kau menyentuh setiap hati kami. Engkau melawat setiap hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk hari-hari yang indah yang sudah kami lewati sampai saat ini. Kami selalu melewatinya bersama dengan Engkau Tuhan. Karena hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan Allah kami yang sangat baik dan teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya nanti. Kiranya penyertaan Tuhan sungguh sempurna dalam ibadah kami sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita mau lebih sungguh lagi memuji Dia. Karena kita percaya kita punya Tuhan yang sangat baik dan teramat baik. Hadapan kemegah-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Mari kita mau lebih sungguh lagi di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. 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 Saya ingin nyatakan Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat Berikan sorak-sorai untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya.
Kita percaya kita punya Tuhan yang sangat baik dan teramat baik. Kita percaya Tuhan selalu mengasihi setiap kita dalam kondisi kita seperti apapun saat ini. Kita harus tetap percaya kita punya Tuhan. Kita punya juru selamat yang sanggup melakukan segala perkara dalam setiap hidup kita. Kita percaya kita punya kekuatan dari Tuhan. Ini setiap kami Tuhan kayak mau lebih sungguh lagi datang kepada Engkau. Kayak mau nyatakan bahwa kami punya kekuatan dari Engkau Tuhan. Karena kami percaya Engkau mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Mari nyatakan dengan iman kita, Engkaulah. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, saya percaya Tuhan, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Begitu besarnya kasih.
setiap hati kami Tuhan. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari katakan dengan iman kita. Sejauh langit, Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. mari sama-sama kita mau sembah Tuhan kita. Oh, Yesus Tuhan, haleluya, haleluya, kami sembahkan hanya Engkau Tuhan. Oh Yesus, haleluya, haleluya, kami sembah Engkau Tuhan. Oh Yesus, terpujilah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau
kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena sore hari ini kami bisa merasakan bahwa Engkau begitu nyata dalam setiap hidup kami. Satu hal yang kami yakini Tuhan, kami akan selalu mengasihi Engkau dalam apapun badai dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih sore hari ini Tuhan yang mau mendengarkan sedikit dari firman-Mu, kiranya firman-Mu dapat menyentuh setiap hati kami Tuhan Yesus. Firman-Mu dapat terus tertanam dalam setiap hati kami, dapat terus tertanam dalam setiap pikiran kami Tuhan, dapat mengingatkan kami kembali bahwa kami begitu mengasihi Engkau dan Engkau mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sore hari ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore. Selamat berjumpa kembali di ibadah online Youth Community. Apa kabar teman-teman? Saya berharap teman-teman semua berada di dalam keadaan sehat selalu, tidak kekurangan satu apapun, dan kasih serta pemeliharaan dari Tuhan kita Yesus Kristus ada bersama-sama dengan kita. Teman-teman, setiap kita orang percaya yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan yang telah merasakan karya keselamatan yang Yesus Kristus lakukan di atas kayu salib, kita dituntut, kita diperintahkan untuk menjadi teladan dimanapun kita berada. Nah, entah itu kita orang tua, orang dewasa, anak muda, anak remaja, kita dipanggil untuk menjadi teladan bagi mereka yang ada di sekitar kita. Bulan ini Youthcom mengambil tema teladan hidup yang terambil di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Apa sih teladan itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata teladan memiliki pengertian sesuatu yang patut ditiru atau dicontoh, baik itu tentang perbuatan, kelakuan, sifat, dan sebagainya. Sesuatu yang perlu dicontoh, sesuatu yang perlu diteladani dari hidup kita. Itu berarti kita tidak boleh hidup dengan sembarangan. Karena apa? Hidup kita itu dilihat oleh banyak orang. Hidup kita itu diperhatikan oleh orang lain, oleh sesama kita. Menjadi teladan bukan berdasarkan moodmu. Kalau moodmu lagi enak, kamu bisa jadi teladan. Kalau situasimu lagi bagus, saya baru bisa jadi teladan. Menjadi teladan tidak ditentukan oleh keadaan dirimu. Mau kau baik-baik saja, mau situasimu enak atau tidak. Karena itu sebuah perintah, maka mau tidak mau, harus mau kau lakukan. Dilakukannya itu sekarang dan bukan nanti. Hari ini kita akan membahas tentang teladan dalam kasih. Berbicara tentang kasih atau mengasihi, kita tidak boleh melupakan prinsip-prinsip Alkitab atau prinsip-prinsip kasih, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Injil Matius mengatakan,
Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Setiap kita ketika ditanya, apakah engkau mengasihi Tuhan? Pasti kita akan dengan cepat menjawab dan dengan yakin kita menjawab, iya, saya mengasihi Tuhan. Benarkah demikian? Tapi saya yakin setelah mendengar renungan hari ini, teman-teman pasti akan merenungkan kembali pertanyaan saya. Benarkah saya mengasihi Tuhan? Benarkah aku mengasihi Tuhan? Jangan sampai kita disebut oleh Tuhan kita seorang pendusta, orang yang berada di dalam kegelapan, orang yang berada di dalam kematian. Mengapa demikian? Karena kita membenci saudara kita, karena kita membenci sesama kita, karena kita menyimpan akar pahit kemarahan terhadap sesama kita. Kita tidak mau mengampuni, kita juga menjadi orang yang egois. Semuanya itu berbicara tentang kita, dan kita. Orang lain urusan ke belakang, orang lain urutan kesekian. Orang yang egois adalah orang yang hidupnya dipenuhi dengan dirinya sendiri. Teman-teman, firman Tuhan jelas mengatakan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. 1 Yohanes 4 ayat 20. Jadi jangan coba-coba menipu Tuhan. Karena itu hari ini kita diingatkan kembali untuk memeriksa hidup kita. Apakah benar aku mengasihi Tuhan? Apakah benar aku sudah mengasihi Tuhan? Mari renungkan kembali. Mari lihat hidup kita dan mulai jujur di hadapan Tuhan. Jika hal-hal yang tadi saya katakan masih ada dalam diri kita, mari kita bertobat. Alasan mengapa kita harus menjadi teladan dalam kasih. Alasan pertama adalah sebab kita adalah orang-orang yang lahir dari Allah, kita berasal dari Allah, dan kita mengenal Allah. Kalau kita adalah anak-anak Allah, dan Allah adalah Bapa kita, dan Allah kita adalah kasih, tapi kasih bukan Allah. Pribadi Allah itu kasih adanya. Menjadi pertanyaan, benarkah kita anak Allah? Benarkah kita mengenal siapa kita, siapa Allah kita? Jika engkau masih membenci dan menaruh dendam terhadap sesamamu, entah itu papamu, entah itu mamamu, entah itu saudaramu, teman sepermainanmu, sahabatmu, atau siapa saja yang menyakitimu, dan
dan engkau menjadi keras hati dan hidupmu pahit, membuatmu menjadi orang yang egois, orang yang sulit untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Teman-teman, jika kita, teman-teman dan saya, menyebut diri kita adalah anak-anak Allah, maka sudah seharusnya kita mewarisi sifat Bapa. Kita mewarisi sifat Bapa kita, yaitu memiliki kasih. Kasih bukan kepada orang yang mengasihi kita, tapi kasih juga kepada mereka yang membenci kita. Bahkan firman Tuhan jelas, kita diperintahkan untuk mendoakan, berdoa bagi mereka yang membenci kita. Sudahkah kita sadar bahwa kita ini adalah anak-anak Allah? Kita berasal dari Allah dan kita mengenal Allah. Tanda kita adalah anak Allah, berasal dari Allah, dan mewarisi dan mengenal Allah kita adalah kita hidup dalam kasih, mengasihi sesama kita, mengasihi mereka yang mengasihi kita, dan mengasihi mereka yang membenci kita, dan berdoa bagi mereka. Hal yang kedua, alasan mengapa kita harus menjadi teladan dalam kasih, yaitu karena pengalaman dikasihi Allah. Yaitu karena kita memiliki pengalaman dikasihi oleh Allah. Hanya orang-orang yang mengalami pengalaman dikasihi oleh Allah saja, ia akan dengan mudah mengasihi sesama. Rasul Yohanes mengatakan kita mengasihi Allah karena Allah sudah mengasihi kita. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 19. Teman-teman, Alkitab memberikan banyak contoh tentang orang-orang yang hidupnya mengalami pengalaman dikasihi Allah. Orang yang banyak diampuni dosanya oleh Tuhan, maka ia akan banyak melakukan perbuatan kasih, sama seperti yang dilakukan oleh seorang perempuan berdosa yang mengurapi Yesus. Ketika seorang Farisi mengundang Yesus makan di rumahnya, datanglah seorang perempuan berdosa yang membawa sebuah buli-buli kualam berisi minyak. Minyak bukan minyak sembarangan, berisi minyak wangi. Perempuan itu sambil menangis, ia duduk di belakang Yesus, dekat kaki Yesus, lalu membasahi kaki Yesus dengan air mata, menyekanya dengan rambut, mencium kaki Yesus. Kemudian ia meminyakinya dengan minyak wangi itu. Dan ketika orang-orang melihat apa yang dilakukan oleh perempuan itu, mereka mulai bertanya-tanya di dalam hati mereka. Dan kemudian mereka berkata, apakah jika ia nabi? Tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Kemudian Yesus memberikan perumpamaan tentang dua orang yang berutang. Di akhir perumpamaan tersebut, Yesus berkata kepada Simon, orang Farisi yang mengundang ia makan di rumah. Yesus berkata, sebab itu aku berkata kepadamu,
dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lukas pasal 7 ayat 47. Teman-teman, orang berbuat kasih bukan agar dia diampuni, tapi karena ia sadar ia sudah diampuni. Dosanya yang banyak itu, yang ia tidak sanggup untuk membayar, sebab ia tidak sanggup untuk menyelamatkan dirinya itu, dia sudah diampuni oleh Tuhan. Maka ia banyak melakukan perbuatan kasih. Pengalaman dikasihi Allah akan membuat seseorang dengan mudah melakukan perbuatan kasih, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Kita sama seperti perempuan berdosa ini. Kita adalah orang-orang yang menerima kasih Tuhan yang begitu besar atas hidup kita. Sudah seharusnya kita juga melakukan perbuatan kasih, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Punyailah pengalaman dikasihi Allah, maka engkau akan dengan mudah mengasihi sesama. Hal yang ketiga, mengapa atau alasan mengapa kita harus menjadi teladan dalam kasih? Karena itu perintah Tuhan. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Galatia pasal 5 ayat yang ke-14. Kata kerja kasihilah adalah sebuah perintah. Ini berbicara tentang tindakan, sesuatu yang aktif bukan pasif. Kasih bukan hanya sebatas perasaan saja. Mengasihi itu melibatkan seluruh kehidupan kita, hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan. Jadi kasih bukan tentang apa yang kita rasakan saja, tetapi apa yang kita pikirkan, kemudian kita lakukan. Ketika kita melakukan tindakan kasih kepada sesama, kita taat sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan dengan jelas mengatakan, barang siapa mengasihi Tuhan, ia akan melakukan perintah Tuhan, yaitu mengasihi sesama. Ketika Allah mengatakan, aku mengasihimu Foni, aku mengasihimu Daniel, aku mengasihimu Eden, aku mengasihimu Esther, aku mengasihi engkau Lukas, aku mengasihimu Yohanes, dan aku mengasihi semua manusia. Bukan hanya sekedar kata-kata, tapi ia buktikan dengan perbuatan. Dengan apa? Dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal, diutus datang ke dunia, bukan hanya sekedar lahir, tapi dengan satu misi, yaitu mati bagi kita, menebus kita dari dosa. Kita yang seharusnya menanggung kutuk dosa, hukuman mati karena dosa, kita harusnya dihukum. Tapi karena Allah mengasihi kita, ia menjadi korban pengganti segala dosa, hujatan, kutuk, maut ditimpakan kepadanya, agar apa? Kita diselamatkan, berpindah dari kebinasaan kekal, kematian kekal, kepada kehidupan yang kekal. Bapa merelakan anak satu-satunya, anak yang sangat dikasihi, yang dari kekekalan sampai kekekalan tidak pernah terpisah dari diri. Tapi demi kita, demi saya, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, ia rela terpisah sesaat saja. Ia harus terpisah dari Bapa yang sangat amat dikasihinya. Harga yang mahal
yang Allah bayar demi kasih-Nya kepada kita adalah anak-Nya sendiri. Apa yang telah Allah lakukan bagi kita seharusnya menjadi dasar bagaimana kita memperlakukan orang lain, yaitu dengan membagi kasih kepada sesama kita, baik orang percaya maupun tidak percaya. Siapa sesama kita? Pertanyaan ini sama seperti pertanyaan ahli Taurat yang mencobai Yesus dengan bertanya kepadanya, dan siapakah sesamaku manusia? Lukas pasal 10 ayat 29. Orang Yahudi mempunyai anggapan bahwa Mesias akan datang untuk menyelamatkan mereka saja. Karena itu orang Yahudi tidak menyenangi atau bahkan kurang menghargai orang lain yang berbeda latar belakangnya, rasnya dengan mereka. Karena itu Yesus menentang pandangan orang Yahudi melalui perumpamaan orang Samaria yang murah hati, yang menyelamatkan orang Yahudi korban perampokan. Sekalipun ada dua orang Yahudi yang lainnya bisa menyelamatkan orang yang menjadi korban perampokan, tapi mereka tidak mau. Hanya seorang Samaria yang mau menolong orang yang dipandang rendah oleh orang Yahudi karena berdarah campuran, ternyata adalah orang baik yang mau menolong sesamanya. Menutup perumpamaannya, Yesus bertanya kepada ahli Taurat itu, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia? Dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu, jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Lukas pasal 10 ayat 36 sampai dengan 37. Sesama kita manusia, apapun agamanya, apapun suku, apapun rasnya, apapun budayanya, baik atau tidak baik kelakuan, kita harus tetap mengasihi mereka sama seperti Tuhan mengasihi mereka. Bagilah kasih itu kepada mereka lewat apa yang ada pada tangan. Tuhan tidak pernah meminta sesuatu yang tidak ada pada tangan, tapi apa yang ada pada tanganmu yang sanggup engkau berikan, karena engkau sudah mendapatkan dengan cuma-cuma, berilah cuma-cuma. Agar apa? Ketika kita membagi kasih kita kepada orang lain, bukan sebagai investasi agar kita diberkati oleh Allah, tapi itu merupakan cara terbaik kita mengasihi Allah dengan mengasihi sesama. Allah yang tidak terlihat menjadi terlihat ketika kita mengasihi sesama, ketika kita peduli terhadap sesama kita dengan apa yang bisa kita kerjakan dengan tangan kita. Melalui tindakan kita mengasihi, kita telah menunjukkan bahwa Allah ada di dalam kita dan kita ada di dalam Allah. Dan dunia melihat perbuatan baik kita dan mereka mempermuliakan Bapa di surga. Teman-teman, hari ini mari kita belajar untuk jadi teladan dalam hal kasih. Banyak orang di luar sana membutuhkan kasih dan pertolongan kita. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tapi tertanam dalam hati kita. Agar kami boleh bertumbuh dengan lebat, menghasilkan buah bagi kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Jadikan kami masing-masing yang melihat, yang mendengar tayangan ini Tuhan, menjadi problem solver bagi banyak orang-orang di luar sana sedang membutuhkan kasih Tuhan. Biar mereka temukan kasih Tuhan itu lewat kehidupan, lewat apa yang bisa kami kerjakan dengan tangan kami. Urapi setiap kami, urapi teman-teman kami yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pada sore hari ini, baik itu song leader, singers, ini pemain musik, multimedia, dan semua orang yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Tuhan berkati kami satu persatu. Kami tahu jerih lelah kami di hadapan Tuhan tidak pernah. Kami tahu jerih lelah kami di hadapan Tuhan, Tuhan perhitungkan dengan baik. Terima kasih Yesus Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kau memberkati teman-teman kami juga yang sudah mendengar dan melihat tayangan ini dimanapun mereka berada. Tuhan melihat hidup mereka, Tuhan melihat pergumulan mereka, Tuhan melihat apa yang mereka gumulkan, apa yang mereka rindukan. Tuhan jamah dan Tuhan jawab satu persatu tepat pada waktunya. Dan kami sungguh sangat bersyukur. Kami menutup ibadah ini dengan kasih karunia daripada Tuhan, kecintaan daripada Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus tetap menyertai kami sampai kesudahan zaman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.